bikin SPLB. Sama itu orang KJRI katanya, kamu surat laporan polisinya ada kan? Ada pak. Ya udah nggak apa-apa. Nah terus tadi kan majikan saya ajak saya pergi makan perpisahan lah. Terus majikan saya tanya, paspor kamu mana? Paspor saya kan yang baru di rumah. Kemarin saya bilang, terus paspor yang ini loh, kenapa pakai yang lama? Kan saya ada paspor baru, kan memang beli tiketnya itu sebelum saya bikin SPLB itu kan. Yang waktu kemarin saya tanya Mbak Juni, kalau bikin SPLB harus bawa itu tiket gitu kan. Nah itu terus mungkin tiketnya itu dengan paspor saya yang baru itu mungkin nomor paspornya kan nggak sama gitu. Katanya kamu besok nggak boleh pulang, nggak boleh terbang, gimana gitu. Gimana Miss? Loh, gimana? Maksudnya gimana? Ya kan beli tiketnya tuh pakai paspor lama, sementara paspor lama itu nggak ada, saya adanya SPLB itu. Ya ngomong sama travel agency-nya Tondo. Majikanmu belinya tiket apa? Singapura. Ya harus belinya di mana? Nggak tahu, itu majikan saya online belinya. Ya harus ngomong majikanmu loh. Belinya online loh. Laporan. Maksudnya laporan ke itu ke customer service-nya, mbokmu yang beli, mbokmu yang harus telepon. Karena harus diubah, karena itu tidak terdaftar nanti paspormu di tiket yang baru itu. Tapi surat polisinya ada kan? Ada. Ya udah dibawa aja kalau memang hilang. Dikasih Ya, nanti. Pas kemarin Bapak KJRI yang ngasih paspornya kan tanya, itu kamu ada surat laporan polisi kan? Ada Pak. Oh ya udah itu aja. Jam berapa sih terbangnya besok? 7 malam. Oh 7 malam, mungkin Miss Yuni bisa angkat telepon loh. 7 malam sementing butuh jam pagi-pagi gitu, subuh. Ada jam 7.15 kalau nggak salah tuh Miss. Iya berarti kan kamu check-innya jam 5 loh. Jam 5 atau jam 4 tadi kamu ngawali loh. Yang masalah kan cepat-cepat bisa diselesaikan. Bawaan itu surat kehilangannya juga. Iya ada, itu surat kehilangan ada. Terus kan di situ yang di surat kehilangan itu kan memang paspor lama itu ada, nomor paspor lama itu ada ditulis di situ. Terus tadi majikan saya bilang katanya, nggak bisa, besok kamu nggak bisa ini, nanti ya udah tuh paspor yang lama kamu fotokopi sama nanti kasih ke saya kayak gitu. Oh iya berarti DN kok register loh. Paspor yang lama ada fotokopiannya juga harus dibawa loh. Ada. Oh ya udah nggak apa-apa lah, dibawa loh. Dibawa semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Teman-teman, secara jujur nih, karena saya tuh sebenarnya lebih suka membahas tentang Hongkong seperti ini. Jadi saya nggak ngerti nih pemikiran kalian seperti apa dan bagaimana. Intinya saya tuh memang suka banget membahas yang ada hubungannya dengan Hongkong. Karena kalau nggak ada hubungannya dengan Hongkong, saya sendiri juga pusing. Kayak dengan Malaysia, Singapura, Taiwan, dan negara-negara lain, saya kan bingung jadinya. Tetapi tentang Hongkong tentunya saya lebih bisa menyesuaikan diri karena saya pengalamannya ada di Hongkong gitu loh. Jadi sebenarnya teman-teman jika ingin bertanya tentang sesuatu hal, itu sebenarnya mencakup tentang Hongkong aja deh. Jangan yang keluar, saya tuh nggak mau pansos itu, saya tuh memang nggak mau ya. Karena saya tuh tidak pingin kayak udur-uduran viral, terus kemarin pingin viral karena kasusnya uang, nggak kepingin aku itu. Aku seneng kayak gini loh. Di sini biasa, soalnya banyak juga kasus-kasus yang di Hongkong ini yang saya nggak tahu gitu loh. Kebobolan juga tentang kasus di Hongkong, anak-anak nggak bisa terbang. Aku seneng nulungi wong nukui loh. Daripada ayo ngurus-ngurusi kasus, karena pansos sih mau aku ki. Kasus-kasus sing di luar Hongkong secara jujur aja nih aku ragu. Ngerti apa aku ki kutilen rek. Aku ki kutilen tak cuy iki. Kutilen aku kira aslinya. Kudu timbilan aku kutilen. Sek tak delok isi aku. Kutil yang guritan bisa. Gatel yang kutil. Kok Indonesia juga obat kutil ya? Sopo menanya teleponnya? Tak kutilin nara deh. Aduh, HP ku melorot. Tak kutilin nara. Halo? Halo? Kenapa
di sini. Kenapa Mbak? Saya mau tanya tentang apa namanya itu Yorpe. Kenapa tentang Yorpe? Gini, pertama kali saya mau ucapin terima kasih dulu karena dengan Yorpe saya bisa bantu keluarga saya untuk beli token, untuk bayar listrik gitu kan. Oh keren, berarti pengguna Yorpe lama atau baru? Saya sebentar. Hah? I'm very happy. I'm very happy. Oh, sebentar. Tapi kamu bukan dari Hong Kong loh? No, Singapura. Oh, kamu dari Singapura. Kenapa ini tentang Yorpe? Kenapa komen tentang Yorpe? Very happy. Happy with Yorpe. Karena bisa beli token, bisa beli bayar listrik sama ibu gitu. Oh keren. Bayar sendiri ya, nggak usah. Nggak usah, sudah langsung itu kan dari sini kan kita kasih nomornya ke keluarga saya di Indonesia. Oke. Terus? Oke, pertanyaan saya adalah nanti kalau seandainya saya sudah finish kontrak kan, terus uang kan majikan saya kalau transfer gaji saya kan langsung ke bank saya di Singapura. Terus saya memasukkan ke Yorpe semua itu bisa nggak ya kira-kira misalkan 200 juta gitu? 200 juta dalam sekali? Enggak, maksudnya setiap setiap 2 bulan sekali atau gimana gitu saya masukkan ke Yorpe. Oke, Yorpe karena akan upgrade, tapi untuk saat ini masih belum. Tapi pastinya bisa ya, karena Yorpe sudah mulai upgrade ini. Nanti kan masih berjalan toh, uangnya sekarang masih belum diambil kan? Masih bulanan kan? Yes. Enggak, misalnya itu buat simpanan taruh di Yorpe, jadi mau transfer atau apa tuh langsung lewat Yorpe langsung gitu. Soalnya deh pakai Yorpe more easier, right? Yes. Tapi enggak, di sini aku juga pakai yang Digibank gitu, langsung dari bank saya, pakai handphone saya langsung kirim itu juga bisa free hampir juga sih. Oke. Tapi kalau untuk apa namanya untuk token token itu sudah beres ya kalau itu. Kalau untuk kirim misalkan saya beli barang gitu kan kalau pakai yang bank saya itu harus alamat loh, semua harus lengkap gitu loh. Sementara kalau pakai Yorpe nggak perlu? Nggak perlu, cuma rekening sama bank aja kan. More easier, right? Iya, more easier. And then nanti kalau misalkan uang saya sudah masuk ke Yorpe, sudah ditukarkan ke Indonesia, nanti kalau saya pulang itu bisa ditarik di Indonesia ya? Bisa. Ya dari tarik itu nanti bisa dari bank apa yang kamu inginkan. Minta karena kita akan terus upgrade yang terbaik supaya teman-teman para pekerja migran itu bisa menyimpan uangnya di Yorpe. Oke. So saya itu tadi misalkan saya kan nggak punya account di sana, nggak punya rekening di Indonesia, terus gimana? Bisa. Nanti saya upgrade, saya DM kamu, saya tanyakan general manajernya Yorpe agar Yorpe bisa kayak modelnya bank khusus buat para pekerja migran. Itu yang kamu maksud kan? Yes. Oke. Jadi sekadar di Singapura itu nggak usah bawa banyak uang. Betul. Gitu. Nggak usah ditransfer semua ke family. Nanti family saya tahu saya punya uang banyak, dia enak kan? Iya. Semua simpanan lah, buat simpanan gitu loh. Oke, siap. Nanti saya sampaikan informasi ini ke Yorpe dan Yorpe akan upgrade mereka. Oke? Oke. Thank you so much, Melly. Oke, I love you. Bye-bye. Oke, ternyata Nelpon ingin mengupgrade Yorpe-nya agar lebih baik lagi. Keren. Ini pertanyaan yang keren menurut pendapat saya. Karena hanya di Yorpe ya teman-teman ya bisa lebih aman lagi. Karena saya sendiri pengguna ya. Memang di luar sana banyak sekali para pengguna Yorpe. Bahkan aplikasi lain yang sudah mulai upgrade. Tetapi saya bisa bilang Yorpe bisa terpercaya karena saya sendiri pemakainya. Sebelum saya ngobrol dengan Yorpe, karena dulu waktu saya di Indonesia saya nggak mau sama Yorpe, bisa ditanyakan sama Yorpe. 4 tahun mereka ngobrol sama saya dari tahun 2000, 2001, 2002 saya bilang enggak. Karena saya juga pemakai, saya nggak perlu promosi Yorpe karena saya juga pemakai Yorpe. Kalau Yorpe ada kepedulian yang lebih. Nah ini
ini akan saya dukung, nggak usah di-endorse. Saya tuh nggak perlu di-endorse, saya akan dukung. Yang penting Your-Pay itu ada kepeduliannya sama para pekerja migran saja. Jadi bukan hanya kirim uang bar yowes lost doll. Tetapi karena Your-Pay itu memberikan saya gaji sebesar 25 juta selama 1 tahun, ditaruh di akun Your Peduli, dan Your-Pay punya inisiatif untuk memberikan bantuan kepada kalian semua. Nah, kenapa saya bergabung dengan Your-Pay? Karena mereka memiliki kepedulian yang sama dengan saya. Dan satu lagi ya teman-teman ya, ini bukan saya di-endorse oleh Aan Express ya. Aan Express adalah salah satu salah satu perusahaan yang kirim barang dari Indonesia ke Hong Kong dengan cara cepat dan mudah. Aku dikai tulisannya Aan ya, tapi kan aku nggak paham, ngerti diri aku gak begitu pintar bahasa. Oke, jadi kenapa saya mau juga bergabung dengan Aan Express ini? Saya akan ceritakan kronologinya. Karena dulu waktu pemulangan jenazah Mbak Admini yang dari Mako yang menghabiskan uang 200 juta, itu Aan Express juga memberikan bantuan. Pemulangan Oki itu Aan Express telepon saya tapi telat. Karena waktu itu donasi sudah ditutup. Setelah itu Mbak Sulastri Ningsih termasuk ke Eka juga, itu Aan Express itu tidak saya minta loh. Saya itu tidak pernah minta jauh di kono perusahaan iki mau mengajukan proposal, enggak. Saya tuh nggak pernah kalau minta uang ke masyarakat itu saya mengajukan proposal. Ya saya mintanya secara live kayak gini. Saya secara live gini saya minta. Saya tidak mengarani atau mengarani itu bahasanya apa sih? Menarget ya. Enggak, saya tuh nggak menarget juga berapa banyak donasi yang harus diberikan kepada saya. Jadi ada orang yang ngasih saya Rp1.000 itu bagi saya sudah cukup banyak. Apalagi yang ngasih saya 100, 200, bahkan ada juga yang nitipin saya 5.000 dari agent ini. Itu anak saya punya agent. Tapi bukan berarti tidak menutup kemungkinan saya akan promosikan agent-agent di luar sana yang baik. Saya caranya nggak harus menguasai semuanya ya teman-teman ya.